Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Islam dan disiplin ilmu dengan judul Isi dan Kandungan dari Al-Quran. Sini saya sendiri Mesya Bella Ega Yahra dengan NIM 304022000155 kelas MJ 3C. Pendahuluan. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Al-Quran berisikan ajaran untuk memberikan pedoman bagi setiap umat muslim. Oleh karena itu, mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Al-Quran yang dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungannya yang tersurat, tersirat, bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya. Bukan saja sejarahnya secara umum, tetapi ayat demi ayat, baik dari segi masa, musim, dan saat turunnya, sampai kepada sebab-sebab serta waktu-waktu turunnya. Pengertian Al-Quran. Ditinjau dari bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda masdar dan dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Konsep pemakaian kata tersebut dapat dijumpai pada salah satu surah Al-Quran, yaitu pada surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Secara istilah, Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah SWT sendiri dengan perantara malaikat Jibril, dan membaca Al-Quran dinilai ibadah kepada Allah SWT. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 28 huruf hijaiyah. Proses transmisi Al-Quran melibatkan pengajaran lisan dari generasi ke generasi, serta penulisan teks yang akurat, sanad atau rantai perawi, dan talaki atau belajar secara langsung, merupakan metode tradisional yang digunakan untuk menjaga kesohihan dan keaslian dari Al-Quran. Selain itu, Al-Quran juga disalin dalam mushaf atau naskah dan dicetak untuk distribusi yang lebih luas. Proses ini telah dijaga dengan ketat oleh umat Islam untuk memastikan Al-Quran tetap utuh dan tidak berubah sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan Al-Quran. 1. Memberi petunjuk lengkap disertai hukumnya untuk kesejahteraan manusia segala zaman, tempat, dan bangsa. 2. Susunan ayat yang mengagumkan dan mempengaruhi jiwa pendengarnya. 3. Dapat digunakan sebagai dasar pedoman kehidupan manusia. 4. Menghilangkan ketidakbebasan berpikir yang melemahkan daya upaya dan kreativitas manusia atau memutus rantai taklid. 5. Memberi penjelasan ilmu pengetahuan untuk merangsang perkembangannya. Pokok kandungan Al-Quran: yang pertama ada akidah, kedua ibadah, ketiga akhlak, keempat hukum. Yang pertama ada akidah, mengacu pada keyakinan atau prinsip dasar keimanan dalam Islam. Ini mencakup doktrin dan prinsip inti yang menjadi dasar sistem kepercayaan seorang muslim, termasuk keyakinan tentang Allah, malaikat, nabi, kitab suci, dan akhirat. Yang kedua ada ibadah, diterjemahkan menjadi ibadah atau tindakan pengabdian dalam Islam. Ini mencakup ritual dan amalan seperti sholat, puasa, haji, dan amal atau zakat. Ibadah adalah konsep sentral dalam Islam, menekankan ketundukan dan ketaatan seorang muslim kepada Allah. Yang ketiga ada akhlak. Dalam Al-Quran mengacu pada perilaku dan moralitas manusia. Al-Quran menekankan pentingnya berperilaku baik, jujur, adil, dan bermartabat. Pelajaran moral dalam Al-Quran mencakup nilai-nilai seperti kasih sayang, kesabaran, kejujuran, dan sikap baik terhadap sesama. Pemahaman dan penerapan akhlak yang baik diyakini sebagai aspek penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Islam.
Yang keempat, ada hukum. Dalam Islam mengacu pada keputusan atau keputusan hukum. Ini mencakup hukum agama dan sekuler yang berasal dari sumber-sumber Islam. Aspek hukum Islam mencakup berbagai hal, termasuk hukum keluarga, hukum pidana, dan perjanjian kontrak. Semuanya berpedoman pada prinsip dan ajaran Islam. Selanjutnya ada isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ada surat, yang kedua ada ayat, yang ketiga ada juz. Pertama, surat. Secara etimologis, kata surat yang jamaknya adalah suar mempunyai arti al-mazilah, posisi, kedudukan atau tempat yang tinggi. Sedangkan secara terminologis, surat adalah sekelompok ayat yang berdiri sendiri, mempunyai awal dan akhir serta batas-batas tertentu. Pengelompokan surat. Yang pertama ada at-tiwal, yaitu surat-surat yang panjang. Ada 7 surat yang disebut as-sab'u at-tuwal, yakni Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan yang terakhir ada yang mengatakan Al-Anfal. Bersama Al-Baro'ah ada yang mengatakan surat Yunus. Yang kedua Al-Mi'un, yaitu surat-surat yang mempunyai sekitar 100 ayat seperti surat Hud, Yusuf, dan lain-lain. Yang ketiga ada Al-Matsani atau diulang-ulang, yaitu surat-surat yang kurang dari 100 ayat, dan biasanya surat-surat ini sering dibaca di dalam sholat, seperti surat As-Sajadah, Al-Insan, dan lain-lain. Yang keempat ada Al-Mufassal, yaitu surat-surat yang pendek dinamakan Al-Mufassal karena banyaknya fasal pemisah di antara surat-surat tersebut dengan basmalah. Yang kedua ada ayat. Ayat-ayat Al-Quran adalah unit terkecil dari teks Al-Quran yang terdiri dari rangkaian kata-kata atau kalimat. Setiap surat dalam Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang membentuk kesatuan makna. Ayat-ayat ini dianggap sebagai wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Ayat yang pertama turun. Pertama ada surat Al-Alaq 1-5. Pendapat kebanyakan ulama berdasarkan hadis dari Aisyah. Yang kedua ada surat Al-Muddatsir berdasarkan pada pendapat Imam As-Suyuti, surah yang diturunkan secara utuh satu surah. Yang ketiga ada surat Al-Fatihah, pendapat Ibnu Abbas dan Muhammad Abduh. Selanjutnya ada ayat yang terakhir turun. Pertama ada Al-Maidah ayat 3. Pendapat kebanyakan ulama ayat tersebut turun ketika Rasulullah melakukan haji wada, dan setelah itu beliau masih hidup selama 81 hari lagi. Yang kedua surat An-Nasr dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Yang ketiga An-Nisa ayat 176 dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Barra dan bin Azib. Yang terakhir ada juz. Juz dalam Al-Quran adalah pembagian sebagian ayat-ayat Al-Quran menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ada 30 juz total dalam Al-Quran, mempermudah pembaca untuk membaca dan memahami kitab suci tersebut secara bertahap dalam waktu yang lebih singkat. Setiap juz memiliki nama dan biasanya digunakan sebagai pedoman saat membaca Al-Quran secara berkala. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.